Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Maharani dengan NIM D1D020013. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal penelitian dengan judul penelitian klasifikasi pertumbuhan janin menggunakan dimensi fraktal, box counting, dan K-means. Adapun topik yang akan saya sampaikan, baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang topik yang saya angkat yaitu seperti yang kita ketahui, perkembangan janin adalah proses janin tumbuh dan berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan. Janin mengalami pertumbuhan yang cepat dan begitu kompleks. Pertumbuhan janin pertama melibatkan perkembangan organ dan sistem dasar dalam tubuh. Pemantauan tingkat pertumbuhan janin penting untuk menilai kesehatan dan perkembangan janin dalam tubuh. Jika tingkat pertumbuhan janin lambat atau tidak normal, dapat menjadi pertanda adanya masalah kesehatan atau resiko komplikasi yang harus segera ditangani dengan baik. Monitoring dan mengelola perkembangan janin dengan baik dan melakukan penilaian laju pertumbuhan janin merupakan hal penting bagi kesehatan janin. Metode umum yang digunakan mengevaluasi laju pertumbuhan janin yaitu metode seperti mengukur parameter seperti lingkar kepala, lingkar perut, dan panjang tulang femur selama pemeriksaan ultrasonografy. Data ini kemudian dibandingkan dengan standar pertumbuhan janin yang telah ditetapkan berdasarkan usia kehamilan. Metode ini telah digunakan secara luas dan cenderung terbatas memberikan informasi yang komprehensif terhadap pertumbuhan dinamika janin. Nah, seiring perkembangan teknologi, penelitian di bidang analisis citra medis telah memperkenalkan pendekatan yang baru yang lebih canggih, salah satunya seperti penerapan ilmu matematika yang dapat digunakan menghitung dimensi fraktal, yaitu metode box counting. Metode box counting adalah metode penghitungan dimensi fraktal dengan membagi citra atau objek menjadi bagian-bagian kecil dalam berbagai variasi ukuran. Fraktal sendiri berasal dari kata fraktus yang artinya pecah atau tidak teratur. Di dalam matematika, fraktal merupakan sebuah kelas bentuk geometri kompleks yang umumnya mempunyai dimensi fraktal berbentuk pecahan. Melalui metode ini dapat dimanfaatkan untuk analisis citra ultrasonografi untuk mengukur kompleksitas struktur pertumbuhan janin dan mengklasifikasikan pola pertumbuhan janin. Seperti pada gambar ini merupakan salah satu objek fraktal, yaitu himpunan Mandelbrot. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dilakukan pengembangan lebih lanjut, termasuk pengumpulan data citra dan validasi memastikan keandalan dan efektivitas metode ini. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan kami lakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana perhitungan dimensi fraktal box counting pada pertumbuhan janin. Yang kedua, bagaimana klasifikasi pertumbuhan janin dari hasil perhitungan dimensi fraktal box counting dengan algoritma K-means. Nah, kemudian beberapa tujuan daripada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perhitungan dimensi fraktal box counting pada pertumbuhan janin. Yang kedua, mengklasifikasikan pertumbuhan janin dari hasil perhitungan dimensi fraktal box counting dengan menggunakan algoritma K-means. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, bagi peneliti, yaitu penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta memperluas wawasan dalam bidang analisis dan geometri. Dan yang kedua, yaitu bagi ahli kesehatan dapat berguna sebagai informasi serta bahan pertimbangan dalam memonitoring dan evaluasi pertumbuhan janin. Baik, selanjutnya, tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi uraian mengenai penelitian yang terdahulu. Nah, yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Amin dan Juniati 2017, yang dimana pada penelitiannya dia mengklasifikasikan kelompok umur manusia berdasarkan analisis dimensi fraktal box counting dari citra wajah dengan deteksi tepi cani. Dan yang kedua, penelitian oleh Ismaili dan Juniati pada tahun 2019. Di sini, mereka mengklasifikasikan jenis tumor kulit menggunakan dimensi fraktal box counting dan K-means. Nah, kemudian ada penelitian dari Suwanda dan Juniati 2022. Di sini mereka mengklasifikasikan penyakit mata berdasarkan citra fundus retina menggunakan dimensi fraktal box counting. Dan yang
keempat yaitu ada penelitian dari Ardiansyah dan Rizky pada tahun 2012, yaitu di mana mengekstraksi bentuk janin pada citra hasil USG 3 dimensi menggunakan deteksi tepi canggih. Nah, kemudian bab 3 yaitu landasan teori. Yang pertama, ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu pertumbuhan janin. Yang dimana menurut World Health Organization sendiri pada tahun 2016, di sini mendefinisikan janin sebagai tahap perkembangan manusia yang dimulai pada akhir trimester pertama kehamilan dan sebulan kehamilan. Nah, di sini berdasarkan penelitian oleh Hidayah 2009 dalam Kambali 2018, di sini istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan diartikan dengan growth yang berorientasi pada aspek fisik seperti berat badan, ukuran badan, bentuk tubuh, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, klasifikasi pertumbuhan janin. Nah, menurut Kambali pada tahun 2018, di sini diklasifikasikan berdasarkan 3 trimester. Nah, kemudian konsep yang ketiga yaitu ada geometrik fraktal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konsep fraktal ini pertama kali dikembangkan oleh ahli matematika Benoit Mandelbrot pada tahun 1975, di mana dalam bukunya The Fractal Geometry of Nature, dalam bukunya Mandelbrot 1982. Nah, di sini istilah fraktal berasal dari kata Latin fractus yang artinya patah, rusak, atau tidak teratur. Salah satu sifat dari objek fraktal itu sendiri ada self-similarity, kemudian ada namanya dimensi fraktal. Nah, di sini berdasarkan definisi yang saya kutip dari buku Bansley pada tahun 1993, di sini didefinisikan dimensi fraktal yaitu misalkan A anggota dari HX, di mana ruang metrik dari X adalah ruang metrik, kemudian untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, di mana N, A, epsilon menunjukkan bola tertutup terkecil dengan jari-jari epsilon lebih besar dari 0, yang diperlukan untuk menutup A. Jika D sama dengan limit epsilon mendekati 0, ln N A epsilon dibagi dengan ln 1 per epsilon. Ini ada, maka D disebut dimensi fraktal dari A. Dapat juga menggunakan notasinya, yaitu D sama dengan DA. Nah, salah satu metode atau cara untuk menghitung dimensi fraktal yaitu digunakan metode box counting. Menurut Mulyadi 2013, metode box counting merupakan metode yang membagi citra menjadi kotak-kotak dengan berbagai variasi. Nah, kemudian langkah-langkah metode box counting adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil citra yang akan dihitung dimensinya. Kemudian yang kedua, citra tersebut dibagi ke dalam kotak-kotak dengan ukuran S. Kemudian yang ketiga, menghitung banyak kotak atau NS yang berisi objek. Dan yang keempat, menghitung dimensi dari S. Itu dengan rumus DS sama dengan log NS per log S. Nah, di mana DS itu merupakan dimensi, kemudian N itu banyak kotak, S itu sama dengan 1 per N atau variasi ukuran. Kemudian selanjutnya deteksi tepi canggih. Nah, ini merupakan salah satu algoritma untuk menghilangkan noise dari citra yang dikumpulkan. Nah, menurut Ardiansyah dan Modern, jadi deteksi tepi canggih ini merupakan salah satu algoritma yang memiliki tingkat kesalahan yang minimum. Kemudian algoritma Cummins. Nah, ini merupakan algoritma yang akan digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu dengan mengelompokkan data ke dalam kelompok atau klaster. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini
akan dilakukan di Laboratorium Komputer Matematika Lanjut, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Selanjutnya alat dan bahan. Dan di sini akan digunakan software komputasi berupa Python dan MATLAB untuk mencatat dan melakukan perhitungan terhadap data. Selain itu, tambahan software lain juga digunakan untuk membantu pengolahan perhitungan lanjutan dan menampilkan grafik klasterisasi. Bahan yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari ibu hamil yang terdiri dari 54 citra ultrasonografi janin dari berbagai gestasional yang berbeda. Yang dimana data citranya itu 18 citra janin pada trimester 1, kemudian 18 citra janin pada trimester 2, dan 18 citra janin pada trimester 3. Selanjutnya prosedur penelitian. Pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir di atas, yaitu penelitian ini dimulai kemudian dilakukan dataset yang dimana di sini mencakup data citra ultrasonografi dari janin yang diperoleh dari ibu hamil. Kemudian dari data ini dilakukan proses yang dimana di sini kita mengolah janin untuk menghilangkan noise dan meningkatkan kualitas citra. Dan selanjutnya dilakukan deteksi tepi cani untuk membantu menghilangkan noise pada citra. Nah, di sini edge detection-nya kita menggunakan software MATLAB. Setelah diperoleh hasil dari deteksi tepi cani, kemudian kita menghitung dimensi fraktal, yaitu dengan menggunakan metode box counting dengan rumus yang telah disampaikan pada landasan teori sebelumnya. Nah, selanjutnya, setelah menghitung dimensi fraktal, yang hasil yang diperoleh, kemudian kita menggunakan algoritma K-means di sini untuk membantu kita dalam klasterisasi dari pertumbuhan janin. Nah, klasterisasi dilakukan dengan memilih jumlah klaster dengan jumlah tahap pertumbuhan, yaitu berdasarkan di sini berdasarkan trimesternya. Nah, setelah diperoleh hasil dari klasifikasinya, kemudian kita melakukan evaluasi dan validasi clustering dengan menghitung akurasi dari percobaan pengklasteran yang udah kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian melakukan analisis hasil pengklasteran untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan dan perkembangan janin yang berbeda berdasarkan dimensi fraktal, serta melakukan interpretasi dari hasil yang diperoleh. Dan, kemudian analisis data, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam diagram alir di sini. Analisis data yang kami gunakan yaitu mengolah data citra janin untuk menghilangkan noise dan meningkatkan kualitas citra dengan melakukan edge detection merupakan teknik menemukan tepi pada objek dalam citra. Di sini menggunakan software MATLAB, kemudian hasil pengolahan deteksi tepi janin kita gunakan sebagai input dalam proses perhitungan dimensi fraktal dengan metode box counting. Di sini akan digunakan pemrograman Python. Dan selanjutnya diklasifikasikan pertumbuhan janin berdasarkan nilai dari dimensinya dengan menggunakan algoritma K-means. Kemudian dilakukan evaluasi dan validasi clustering dengan menghitung akurasi dari percobaan pengklasteran. Jadi ada metode yang kami gunakan yaitu deteksi tepi cani, kemudian metode box counting, terus menggunakan algoritma K-means, kemudian kita melakukan interpretasi dari hasil yang diperoleh. Kemudian jadwal penelitian. Berikut adalah tabel rencana jadwal penelitiannya. Berikut adalah referensi dari penulisan proposal penelitian. Baik, mungkin itu saja penyampaian proposal penelitian yang akan
saya lakukan, lebih kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.